Kepo adalah sebuah istilah Tionghoa yang sudah dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan arti terlalu ingin tahu urusan orang lain. Ya, secara berlebihan seseorang ingin mengetahui urusan orang lain, itu namanya kepo. Sahabat komunikasi, orang kepo itu sebetulnya memiliki banyak kerugian. Paling tidak ada 3 yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah hidupnya tidak tenang. Setiap kali dia melihat orang lain, melihat tetangganya, temannya, sahabatnya, loh kok dia lebih sukses ya? Muncul kemarahan, muncul keiri hatian, dan muncul hal-hal negatif lainnya jika dia tidak bisa menerima kesuksesan temannya sebagai sebuah kebahagiaan yang seharusnya juga dia rasakan karena temannya sukses. Nah, ini membuat hidupnya tidak tenang jika hal-hal positif yang dilihat pada sahabatnya itu tidak dia miliki. Dan jika yang terjadi sebaliknya, yaitu hal-hal negatif pada temannya, maka dia akan mengatakan, aduh kasihan ya ini orangnya, kenapa dia bisa begitu, padahal dia orangnya baik loh, padahal dia selalu begini loh. Nah, hidupnya kan jadi tidak tenang kalau dia selalu begitu terhadap urusan orang lain. Betul tidak? Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang kepo ini pasti memiliki kecenderungan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya. Nggak ada yang berani dekat dengan orang kepo. Kenapa? Karena kalau cerita sama dia, pasti mulutnya ember, pasti akan bocor. Siapa yang berani bercerita kepada orang kepo ini? Orang yang selalu mau tahu urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain ini. Pasti Anda akan memiliki lingkup persahabatan, pertemanan yang lebih kecil, lebih sempit. Nah, kalau sudah begitu, dalam urusan rezeki pun Anda tidak akan dapat. Kenapa? Karena nggak ada lagi sahabat Anda yang mau dekat dengan Anda. Dan yang terpenting adalah yang ketiga ini, kerugian itu akan terjadi pada Anda. Yaitu apa? Anda tidak bisa meningkatkan kualitas diri Anda sendiri. Kenapa? Karena waktu Anda habis terkuras untuk mengurusi urusan orang lain. Pertanyaannya, kapan Anda mengurus urusan Anda sendiri? Kapan Anda meningkatkan kualitas Anda? Kapan Anda menambah kapabilitas Anda? Kapan Anda menambah kapasitas Anda sebagai seorang profesional di bidang yang Anda mau kerjakan misalnya. Nah, hal ini kan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena waktunya habis mengurusi urusan orang lain yang tidak memberikan keuntungan sebetulnya buat Anda. Nah, sahabat komunikasi, semoga setelah mendengar ini, mari kita kepo sewajarnya. Kalau kepo yang seperti sering kita lakukan, yang tidak ada manfaatnya secara berlebihan, mulailah hari ini merenungkan bahwa sebaiknya aku fokus kepada diriku, fokus kepada kelemahanku untuk ditingkatkan, fokus kepada kekuatanku untuk semakin dikuatkan, dan seterusnya. Dengan begitu, kualitas hidup Anda pasti akan meningkat. Kalau sudah meningkat, otomatis yang lain-lain pasti juga akan datang bersamanya. Semoga tips sederhana ini bermanfaat. Saya Poni Jan Liao, salam mantap.